Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, jumpa kembali bersama saya Ilham Pradipta di Inside Andalus, program podcast ngobrol sama orang-orang yang ada di dalam Andalus. Dan di episode kali ini, alhamdulillah saya kehadiran narasumber, yaitu Ustadz pengajar dari Pondok Pesantren Internasional Al Andalus. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol sama ustadznya, pastikan ayah bunda subscribe channel YouTube ini, aktifkan notifikasinya, dan jangan lupa untuk like, komen, dan share videonya ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang dari ayah bunda bisa terjawab di podcast ini, bisa dibagikan ke ayah bunda yang lainnya. Nah, karena di samping saya sudah ada Ustadz Ibnu Aulia Bakir. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat. Alhamdulillah Masya sehat. Allah, Masya Allah, happy banget nih, ini Ustadz pertama yang hadir di podcast Inside Andalus. Ustadz Ibnu berarti ya? Ya, Ustaz Ibnu. Antum usia berapa, Ustadz? Apaan, Ustadz? Kenapa? Usia, Ustadz? Kalau usia 28. 28, Masya Allah, Masya Allah. Nah, ini ayah bunda ya, Ustadz Ibnu ini merupakan Ustadz pengajar akidah ya, Ustadz ya? Ya, kita. Di SMP dan juga untuk santri SMA, dan beliau ini lulusan dari Universitas Islam Madinah untuk jurusannya dakwah wa usluhuddin. Nah, Anda mungkin ngobrolnya flashback dikit nih, Sat. Boleh. Antum dulu sekolahnya di mana, Sat? SMP, SMA, atau SMA-nya deh? Kalau untuk SMA dulu saya mulai dari mengikuti program bahasa di Pesantren Islam Al Irsyad. Oh, Masya Allah. Jadi kalau Pesantren Islam Al Irsyad dulu Yang di Tenggaran? Iya, betul, di Tenggaran. Yang masih pusat dulu belum ada cabangnya. Ya, 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 ya. Jadi di situ kita wajib kalau dari SMP luar wajib ikut program bahasa. Yang kayak di sini IDAT gitu? Iya, IDAT. Setahun gitu? Antum dari SMP luar masuk situ? Iya, IDAT betul. dulu? IDAT dulu. Terus baru ikut Baru SMA 3 SMA-nya? 3 tahun tahun. dan 1 tahun pengabdian. 5 tahun berarti antum di Al Iya, Irsyad? kurang lebih dari 5 tahun. 5 tahun di situ. Iya. Baru habis dari situ ke Madinah. Iya, nggak langsung. Oh, nggak langsung. Kemana tuh? Jadi sebelumnya tuh kan daftar dulu. Nah, menunggu pengumuman ini kurang lebih 1 tahun. Oh, Masya Allah, lama ya? Iya. Tunggu pengumuman ini semua, dan itu normalnya seperti itu, Sat? Iya, normalnya seperti 1 itu. tahun nunggunya, Nah, oke. cuma qadarullah di tahun anak ini hampir 2 tahun belum muncul pengumuman. Oh, kenapa bisa lebih lama, Sat? Wallahu alam, tapi menurut infonya ada pergantian rektor. Oh, sih. Birokrasi lah, ya Iya, kayak gitu. semacam birokrasinya. Jadi ada perubahan sistem mungkin dari Iya. rektor yang baru, jadi ada agak mundur dikit. Tapi mungkin sekarang udah normal lagi ya, setahun lagi ya. Iya, betul. Jadi untuk santri-santri Al Andalus yang mau ke UIM setahun lah gitu nunggunya. Betul. Oke. Setelah itu, Sat? Setelah itu sambil menunggu pengumuman Madinah, Ana memutuskan untuk kembali mengajar di SMP Ana. Oh, setahun di situ. Iya. 6 tahun dong berarti. Bukan di Al Irsyadnya, Oh, di mana? Oh, di SMP. di SMP. SMP-nya SMA Islam. Di pondok juga. Iya, pondok juga. Nah, Pesantren di juga. Malang. Oh, Masya Allah. Di situ setahun berarti. Setahun. Kemudian di bulan Maret 2017, nah di situ baru muncul pengumumannya. Jadi kurang lebih 1,5 tahun. 1,5 tahun. Alhamdulillah terima, berangkat ke Madinah. Berangkat ke Madinah di Oktober 2017. Oktober 2017. Saat itu single apa sudah menikah ketika masih single ya? Sekarang udah menikah? Sudah. Alhamdulillah. Nah, berarti antum pulang 2017 kan? Pulang 2023. 20 tahun di sini udah ngajar berapa tahun, Sat? Di sini udah 2 tahun lebih. 2 tahun lebih, 2022 berarti ya. Iya, Pasca Covid berarti. Pasca Covid. Udah ngajar di sini. Nah, itu ketika antum bisa ngajar di sini, antum apply kayak guru-guru pada umumnya ada lowongan kerja, apply gitu kan, masukin nama, atau ada rekomendasi dari ustadz, atau antum kenal sama ustadz ini, posisi lagi kebetulan lagi kosong, yang ngajar akidah, antum ditawarin gitu? Oh, awalnya itu setelah saya lulus kan saya mulai mencari nih di Oh, mana. tetap sama ya, apply gitu ya? Mencari-cari tahu kira-kira mau di mana. Nah, awal mulai itu saya mau apply di Al Irsyad Batu. Pesantren Al Irsyad Tenggaran yang di Batu. Namun niatan saya tuh saya mundur lagi ya, karena ada saat itu kan anak itu kan masih dibawa sama mertua, sama mertuanya, sama neneknya. Kemudian istri masih kuliah di Bandung. Nah, akhirnya Ana memutuskan untuk lebih dekat sama anak gitu, agar bisa
dampingi gitu anaknya. Jadi saya memutuskan untuk mencari yang di dekat Cilengsi ataupun Ah, Jonggol gitu. mhm mhm. Nah, kemudian setelah itu ya, saya bertanya sama teman-teman nih yang sudah mengajar di pesantren-pesantren, meminta saran. Ya, Nah, kemudian ketemulah sama Ustadz Wahab Rajasam. mmm, Saya menghubungi beliau, kemudian beliaunya kebetulan di sini saat itu lagi butuh guru diniyah mmm, dan beliaunya juga lagi di sini. Kan beliau mengajar di sini juga mhm waktu mhm itu. mhm. Akhirnya beliau, langsung, meminta, untuk surat-surat administrasinya, gitu. Oh, terus tetap lanjut dengan, administrasi kayak interview gitu Iya ya, betul, proses-proses iya, ketika apply itu tetap ada ada, gitu ya, betul. antum ketemu sama Ustaz Nurdin gitu kan berarti kan? Iya apa Sa sama HRD? sama HRD. Oh sama HRD, Iya iya betul. iya iya iya. Oke, berarti antum udah 3 tahun gimana Sat, perasaan ngajar di pesantren tuh antum udah lama di pesantren sih ya, tapi kan dulu jadi santri, nah sekarang jadi Iya, ustad, gimana nih Sat? Perasaan aja? kalau dahulu jadi santri kan, ya sebenarnya kita belajar gitu kan, Iya, kita dengerin ustadznya, mhm, ya terkadang kita juga, ya namanya santri kan, iya, antum malah jadi santri gitu ya? ya. Nah, tatkala kita sudah menjadi pengajar ya, menjadi ustadz itu, kita lebih dituntut ya, dituntut dari berbagai berbagai hal. Ya pertama dari kemampuan kita dalam, menjelaskan, kemudian dari keilmuan kita terhadap apa Nah, yang kita pelajari, heeh, kemudian juga jadi teladan bagi, santri, heeh murid-muridnya, bagi heeh. santri, seperti itu. Itu tantangannya tuh berarti. Yang Iya, bagian sulitnya tuh tiga-tiganya yang paling sulit yang mana, Kak? Dari kesulitan tiga-tiga itu yang paling sulit tantangannya lah bukan kesulitan. Tantangan dari tiga ini yang paling besar menurut antum apa? kalau tantangan sebenarnya, menjadi teladan sih, karena Oh, menjadi teladan ini kita 24 jam ya, iya itu iya. dilihat oleh santri bagaimana ustadznya ini dalam, berakhlak, atau dalam Mmm, berperilaku, atau dari cara makan, atau berjalan, semuanya ya itu terlihat. diperhatikan ya. Iya. Ketika kita ada celah sedikit, "Oh satunya begini," gitu ya, "Oh Iya, satunya biasanya ini langsung begini," gitu. iya, pasti kan mereka kan ada perasaan, "Oh, kenapa saya seperti ini?" Gitu. Iya iya. Oh itu paling 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 Iya, besar itu tantangannya ya, Sat, ya. tantangan, betul. Karena kan ya namanya ustad juga manusia Kalau gitu terkait ya, keilmuan dan, apa ini, cara mengajar itu kan bisa hanya dipelajari di kelas, di yang kelas. mereka melihat dari Oh, kelas, iya iya betul, iya iya. Nah, kalau ini berarti berarti santri-santri kalau lagi di luar merhatikan ustad-ustad ya? Iya, pasti diperhatikan dari Nah cara tuh, bicaranya juga, seperti itu, hmm, iya iya iya. Oh, berat ya, Masya Allah ya. Iya, soal, tanggung jawabnya berat. Tanggung jawabnya ya, luar biasa ya. Tapi nggak apa-apa kan, maksudnya antum juga punya ladang dakwah juga kan di situ, Iya, ladang betul. pahala ya. Di situ Artinya, adalah tentang kewajiban. iya, maksudnya antum sebagai ustad, mungkin juga ustad-ustad yang lain di Andalus juga merasa, ya ini juga salah satu, proses untuk menjadi diri atau pribadi lebih baik ya. Iya, Artinya, ah, karena udah jadi ustad nih, jadi harus, apa namanya, memperbaiki diri iya gitu ya. betul. Itu jadi, makin makin memperhatikan hal-hal kecil gitu. Iya, Yang misalnya kayak, eee, makan, mhm. berdiri jadi duduk, Iya kayak betul. gitu ya, Ustaz, ya. Terus apalagi ya, yang paling sulit itu apa sih kalau memberlaku itu? Berbicara tadi ya? Iya, berbicara itu kan Heeh. kadang-kadang lebih, kritis kalau orang-orang mendengarkan Iya hal iya sama. iya iya. Nah, sini juga saya, ya salah satu motif saya jadi guru juga salah satunya untuk, mengamalkan ilmu, Mhm. kemudian saya juga sebagai ladang ladang pahala yang tidak terputus. Karena saya juga, ingat dengan sabda Rasulullah SAW, ya, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan suatu kebenaran, kebaikan, maka dia mendapatkan pahala yang semisalnya. Tanpa mengurangi Betul. pahala yang menerima yang itu ya, Iya, betul. pahala apa sih hadisnya ana lupa lagi. Iya, Ya itulah kurang lebih lah. iya. Dan Nah, kita juga, apa ini, kebaikan ini ilmu yang bermanfaat itu juga termasuk pahala yang tidak terputus walaupun seorang tersebut sudah meninggal, ah, seperti itu. amal jariah ini yang bisa jadi penolong Iya, untuk betul. di akhirat ya, Sat, ya? Ya, karena kan salah satu dari 3 yang tidak terputus amalannya walaupun sudah mati, ya salah satunya disebutkan dalam hadis yaitu, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Oh, Ya, Masya Allah. apalagi diamalkan ya. Ya kita juga melihat bagaimana para ulama terdahulu, semisal Ibnu Taimiyah, Mhm. yang di mana beliau dengan karyanya ya, yang bergelut di bidang ilmu, ilmu fikih, ilmu akidah,
yang dimana menciptakan banyak karya dan itu masih dipakai karyanya hingga sekarang. Kalau untuk orang Untuk tua heeh, untuk orang tua yang mengarahkan anaknya melanjutkan pendidikan ke pesantren termasuk dapat alma majarahnya nggak orang tua? iya karena situ kan termasuk, bentuk orang tua dalam memberi nafkah. Ah, Nafkah termasuk di antara salah satu nafkahnya itu nafkah pendidikan. jadi itu termasuk salah satu amal jariah juga Iya, buat orang amal tua ya? jariah buat orang tuanya. Wah, Masya Allah tuh ya Bunda. Makanya segera cek deskripsi buat pendaftaran santri putra-putri ayah Bunda di Al-Andalus ya. Jangan sampai keburu ditutup gelombangnya atau kehabisan eh, kuotanya gitu ya, karena terbatas di sini. Balik lagi Ustaz. Nah, Iya boleh, Ustaz antum waktu lagi di Madinah, antum kan ngambilnya dakwah wa usuluddin. betul. Artinya kan itu untuk dakwah, Ustaz. Iya ilmu Apakah sama dengan ilmu mengajar, belajar mengajar gitu? Kegiatan belajar mengajar? kita di kuliah dakwah wa usuluddin itu salah satu, eee, materi unggulannya atau pelajaran unggulannya ya pendidikan juga, di pendidikan. Oke. Jadi ada satu pelajaran namanya wasail ta'limiyah atau media-media pembelajaran, Oke. kemudian juga kita diajarkan bagaimana, berbeda kita berdakwah seperti di kajian Mhm. atau tatkala berkhutbah, kemudian tatkala juga di kelas, di ruang kelas. Itu Oh, metodenya berbeda-beda. ya. Heeh, Jadi buat bahkan sampai ke masyarakat juga beda. Untuk betul, bersosialisasi dengan heeh, masyarakat juga beda. karena Ya. kan audiens dakwah kan, berbeda-beda, beragam-ragam. Heeh, iya, iya. Mhm. Nah, ketika antum di sini sebagai guru, media apa atau teknik apa yang menjadi andalan antum untuk mentransfer knowledge nih dari ilmu yang antum punya untuk mengajarkan kepada para santri? Kalau, biasanya kalau dari anak sendiri, jadi, pastinya kan kalau guru mau mengajar itu Mhm. pasti harus menyiapkan dulu nih, kira-kira apa yang mau Silabus apa sih? disampaikan. Heeh. Oh ya, Heeh, poin-poinnya. nah poin-poinnya. Nah, kalau di kelas, ana lebih mengutamakan poin-poin intinya, Hmm. sambil setelah menyebutkan poin intinya baru ana jelaskan maksud dari poin ini itu apa. Jadi seperti Ah, diringkas di papan, nanti biar mereka lebih mudah untuk memahami. oke. Dan lebih interaktif mungkin sama Betul, santri. Jadi santri betul. bisa tanya jawab. Di kelas antum ngajar full Arab. Kalau di kelas, biasanya untuk SMA dia full Arab. Full Arab. Heeh, iya. Masya Allah. Kalau SMP masih hybrid lah. Kalau di SMP dia masih penyesuaian untuk bahasa kan, jadi terkadang menggunakan bahasa Indonesia. Ya, 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 ya. Jadi karena antum SMP SMA, jadi antum kalau lagi ke SMP dikit-dikit ada bahasa Indonesianya, Iya, kalau yang di SMA full bahasa iya. Arab. Nah, setiap hari apa aja antum ngajar sini saat? Kalau anak ngajar setiap hari ada Oh, jamnya. setiap hari ada jamnya. Cuma yang di full-nya tuh di hari Rabu dan Kamis. Rabu Kamis tuh dalam arti full gimana maksudnya? Karena kan satu hari itu ada 7 jam pelajaran. Jadi hari Rabu Satu. Kamis itu 7 jam itu full ada jam mana. Sebentar, karena perlu paham. Jadi kan ini ada 6 kelas, 7 kelas di sini ya, 6, Ya, 6, 6 kelas ya. apa 7, 8, 9, 10, 11, 12. apa itu untuk SMP apa? SMA maksudnya. Oh ya. Ya, berarti kan antum ketika 7 jam berarti di sini sejam, 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 sejam gitu Oh hari bukan, Rabu. Bukan? bukan. Jadi pengajar jam pelajarannya. Heeh. Jadi kan Ana mengajar kalau di total kelasnya itu dari kelas 8, 9, Iqdat, kelas 10, 11 sama 12. Oh ya, no. Nah, ini masing-masing beda harinya. Heeh, Jadi misalkan kayak hari ini tadi sebelum datang ke sini, heeh, ngajar itu dulu. anak ngajar kelas 12D, 2 Oke, jam. heeh, terus. Nah, besok mengajar kelas 8B dan kelas 12 juga. Oke, Nah, besoknya lagi itu full. satu Jam harian. jam 1.2 jam 1.2 itu ngajar kelas 10C, jam kedua jam kelas 10D. Oke. Terus pelajaran berikutnya ngajar kelas berapa ini? Kelas 9 gitu. Dan kelas saatnya jam 1 jam itu artinya jam 7 atau jam pelajaran pertama. Jadi pelajaran pertama Itu jam itu berapa mulainya, Sat? Di sini, Sat? kalau akidah ini kan 2 jam dia sifatnya. 2 jam. Jadi jadi awal mula KBM itu dari jam setengah 8 Hmm. sampai jam 8.40. Jadi Oh, per jamnya itu per jam pelajaran ada 40 menit. ya untuk pelajaran akidah ini setiap satu kelas kebagiannya seminggu sekali saja. Akidah ya Oh, seminggu seminggu sekali. sekali. Iya, ini seberapa penting menurut antum nih Sat di pesantren gitu ya mata pelajaran akidah ini Sat? Akidah ini merupakan
inti dari agama kita ini, Mmm. yang itu jadi apapun yang kita lakukan itu, eee, perlu kita lihat bagaimana keyakinan jadi kan akidah itu kan kalau bisa kita artikan itu hal yang terkaitan dengan keyakinan. Oh, Keyakinan oke, di sini yang iya. dimaksud adalah bagaimana keyakinan kita terhadap Allah, kepada Tuhan kita, kemudian juga, terutama kepada apa-apa yang disyariatkannya, Mmm. kemudian apa yang diturunkan, kemudian apa yang takdirkan kepada kita, semisal itu. Itu harus bener dulu tuh, Iya, betul pondasinya maksudnya, betul, pondasi dari keyakinan agama. dari agama itu. Oh, oke, Mmm, ini sepe sangat penting. seperti namanya kan atau akidah kan bisa disebut juga seperti usuluddin atau pondasi agama. Seperti yang antum pelajarin pada saat Betul, kuliah ya, itu mhm, menjadi, apa namanya, fondasi untuk setiap muslim. betul. Tapi, antum, apa namanya, ngajarnya di SMP, SMA, SMP, tapi SMA. untuk SMP kelas 7-nya nggak dipelajarin, kenapa, Sat? Karena, kelas 7 itu Fokusnya ke bahasa? bukan bukan fokus ke bahasa, karena kelas 7 sudah ada guru yang mengajarnya. Oh, oke. Jadi kelas Heeh, guru akidahnya ada 2. iya, guru Untuk yang akidahnya kelas ada 7 2, khusus. kelas 7 khusus. 1 orang Betul. gitu. Antum ngajar wah, banyak juga ya? Iya, banyak, Kena full. full ya berarti ya? Iya, betul. Masya Allah ya, luar biasa SMP, SMA ya, ya. Oke, oke, Mhm, oke. Jadi yang di SMP-nya ada juga tapi bukan antum yang iya, ngajar. Oh, oke. Iya, iya. Nah, Sat, ini zaman sekarang nih untuk teknik mengajar kan udah mhm, sangat berkembang, Sat ya. iya, betul. Gen Z nih, Gen antum Z, antum nih ngajarnya Gen Z, di mana Gen Z ini yang udah sangat-sangat melek teknologi mhm, gitu kan. Ya walaupun di asrama mereka nggak megang gadget, tapi kan ada waktu pulang kan, pulang ke rumah dia bisa betul, megang gadget dan dia lebih lebih melek dengan mungkin teknologi, teknologi betul dan juga mungkin di sini ada yang idat SMP-nya kan udah pakai gadget di rumah, betul, masuk sini idat mungkin ada shock culture juga yang sebelumnya biasa pakai handphone, tapi udah terpapar informasi yang begitu cepat di luar. iya, Nah ini gimana tuh teknik cara mengajari tentang akidah ini, Sat? Apalagi orang anak-anak yang gelasnya itu masih udah terisi nggak kosong gitu. Akidahnya udah setengah terisi nih gitu, mhm. dengan apa yang mereka dapat, di luar dari teknologi kemajuan teknologi zaman itu, Sat, gimana, Sat? Kalau teknik mengajar ya, khususnya untuk Gen Z yang Ana pelajari ya selama Ana mengajar di sini, Mmm. mereka itu lebih suka, dengan visual. Ya, Ah, Gen Z itu kan bisa dibilang kayak generasi visual yang dimana iya, mereka itu iya, 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 bener, cocok bener. kalau ada visualnya. Ngajar itu harus ada hook-nya, Iya, ada kayak istilah bikin konten. betul, seperti itu ada kayak hook-nya. Nah, kalau Ana tatkala di kelas ya, mmm, Ana biasa tatkala ada sesuatu hal yang berkaitan dengan kehidupan mereka sehari-hari, itu selalu Ana Kaitkan. langsung kaitkan di situ. Ah, Atau bahkan Ana ambil salah satu dari anak-anak itu ya, Ana kasih buat percontohan. jadi langsung, learning by experience mereka. Mereka punya Betul, pengalaman apa, ini ada dalilnya, ini iya betul. begini-begini dijelasin sama antum. Jadi mungkin lebih masuk ke mereka Iya, gitu mereka ya, lebih senang seperti itu dibanding, mengajar, textbook. sekedar textbook gitu, heeh. Mhm. Jadi Jadi tetap Ana, mengajarkan tuh apa yang ada di buku, tapi Ana tambahkan di situnya. ya dengan ada Contohnya visual gini loh, juga gitu ya, ya, ada visual, ada cerita gitu ya. iya. Kalau visual berarti antum juga membuat slide presentasi saat pakai fokus gitu, Kalau slide sih selama ini ya, selama Ana mengajar, belum pernah sebenarnya. oh lebih senang Lebih storytelling, senang ngobrol iya, gitu. ngasih contohnya Mhm, seperti itu. punya pengalaman tuh, dan pakai tapi pakai bahasa Arab ya. Iya, Kalau anak SMA ya, wah Anda betul. harus belajar bahasa Arab di sini nih, biar paham gitu. Biar paham ya mereka ngobrol. Iya kan kalau nanti Siap. kita ngambil gambar di ruangan kan, jadi biar tahu lagi belajar apa gitu. Iya, 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 iya. Oh, masya Allah ya. Ya terus tantangan terbesar dari antum gimana saat kan nggak selalu apa yang antum lakukan tuh berhasil ke semua santri kan. Pasti ada Betul, beberapa santri yang memiliki pola belajar yang berbeda kan. Ada yang mungkin dia visual, ada yang kinestetik iya, mungkin, ada yang audio, audio heeh. misalnya. Itu gimana tuh menurut antum buat mengatasi itu, Sat? Kalau buat Ana sih untuk mengatasi itu, biasanya di akhir penjelasan Ana selalu menanyakan, "Ini ada nggak yang belum paham?" Mhm, Jadi Ana, kasih kesempatan mereka yang mungkin dari yang penerimaan yang berbeda tadi kayak audio dan semacamnya itu, ya Ana sampaikan, "Ada yang bertanya nggak?" Nah, biasanya ada yang bertanya, mmm, atau enggak yang belum paham. mhm. Nah, di situ baru Ana jelaskan secara individual gitu.
seperti ini, gini Iya gini iya gini iya gini. iya iya. Nah, Jadi akan mengikuti antum juga mungkin sambil meraba-meraba ya, "Nih anak iya gayanya gimana nih belajarnya nih? iya Oh kadang ternyata nih anak kayaknya lebih masuk cepetnya pakai gerakan," gitu. Mungkin iya, antum kasih contohnya aja pakai gerakan-gerakan ceritanya gitu ya. betul, Kalau ternyata di audio ya antum tinggal cerita aja gitu. iya Jadi ini ya lebih ekstra ya yang iya, harus dilakukan guru bed zaman sekarang ya. iya bedanya tuh ya ekstra karena ya tantangan mengajar anak-anak Gen Z itu ya lebih butuh kitanya yang gerak gitu, Iya iya iya. dibanding kalau dulu kan textbook ya bisa gitu kan. Dipaksa bisa Iya, sebenarnya dipaksa ya. bisa. Kalau zaman saya dulu mah nggak bisa dikit tak Iya, gitu ya. Kalau sekarang udah nggak bisa dan nggak boleh iya begitu udah ya. nggak boleh. Iya iya iya. Paling serunya di sini apa, Sat? Udah antum selama 2 tahun lebih ngajar di sini. Mhm. Muamalah atau urusan sama ustadz-ustadz yang lain gimana, Sat? Interaksinya? Alhamdulillah kalau interaksi, alhamdulillah baik sama ustadz Satis. ya, Ah, Hatid. Ya tinggal bagaimana kita ya, ya maksudnya eh, menjaga aja muamalahnya, komunikasi gitu ya. betul Heeh. komunikasi. Kalau sama santri, semua santri berarti akrab dong. Kan antum ngajar hampir semua kelas itu. Alhamdulillah kalau kelas yang anak ajar, insya Allah anak hafal anak-anaknya. Itu berat tuh, Sat. Ada 300 lebih santri kan kalau nggak salah di sini ya. Iya, Antum hafal itu nama-namanya, San? iya hafal otomatis Atau gitu. otomatis ya karena di kelas sering ajak obrol tadi ya. Iya, makanya sering manggil fulan, fulan, Iya fulan. iya 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 Kadang iya. juga terkadang nih mereka kan yang terjadi tantangan berikutnya tuh kalau mereka ngantuk. Itu Gimana biasanya. nih kalau mereka ngantuk? Ya, biasanya langsung anak panggil tuh suruh baca. Misalkan Hmm. ada buku kan, oh fulan baca ini apa ini halaman ini. Nah, biarnya dia juga tidak ngantuk. Iya 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 Atau iya. enggak mungkin disuruh berdiri sambil baca gitu. Oh, jadi Nah, tetap mereka diajak gerak ketika pada saat ngantuk dan biar nggak bosen juga kalau ada iya yang betul. kelihatan bosen gitu ya. Nah, kan kalau setnya doang yang baca nanti ngelihat mereka tuh mulai 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 ngantuk ada yang Iya iya ngantuk iya gitu. iya iya. Paling susah itu akidah ngajarinnya apa, Sat? Di bab apa, Sat? Yang Kalau yang bagian tersulitnya nih. Karena kan pasti kritis dong anak-anak ya zaman sekarang ya. Limaza limaza paling gitu jawabnya. Kenapa harus begini, Sat? Gitu. ya biasanya kalau kesulitan yang didapatin itu pasti kalau mengajar SMA. Ah, Karena pembahasannya kan udah mulai berat ya walaupun tidak mendalam. mhm mhm. Ya, seperti halnya mengajar kelas 11 di bagian asma wa sifat. Ah, Karena kan dia lebih banyak apa ya, eee, apa itu, menjelaskan mhm terkait dengan asma dan sifatnya Allah, nama-nama dan sifatnya mhm. Allah, tapi juga menjelaskan bagaimana penyimpangan di dalamnya. Iya iya iya. Heeh, Apalagi ditambah ini dari berbagai macam culture ya, background betul, gitu ya, dari, heeh, kelompok-kelompok heeh, keluarganya juga, mungkin di keluarganya mereka ada yang seperti itu. ada yang beda-beda gitu ya, iya iya iya. Nah itu gimana cara cara nge-approach-nya kepada santri-santri ini? Nah, Butuh biasa, waktu lebih panjang berarti? kalau kalau anak sendiri sih, jadi itu dimulainya harus sebelum mengajar. Jadi sebelum mengajar itu Oke. persiapan itu harus benar-benar matang, nggak boleh kalau ngajar pada hari itu tuh nggak paham apa yang mau disampaikan. Mhm Karena, terkait pembahasan asma wa sifat itu pembahasan yang lumayan berat ya, mhm. heeh, lumayan berat dan, memahamkan ke santri itu tidak mudah. Mmm. Karena kebanyakan tuh, menggunakan ini, logika, Ya ya ya, heeh. pasti. Ya apalagi anak-anak ya. Ya jadi kita, apa Jelas. ini, jelaskan dalil-dalil terkait asma wa sifat, kemudian karena penyimpangan dalam asma wa sifat ini kebanyakan orang-orang yang bergelut di dunia filsafat gitu. Iya iya. Ini Nah, makanya itu jadi fondasi ya. iya Sebelum betul. mereka ketika masuk ke kuliah kan Iya lebih betul. apalagi yang umum gitu ngambilnya ya Sat ya. Betul. Kuliah yang umum kan itu harus dikuatkan dulu itunya Iya, bagian bagian itunya. Ini penting juga nih ya Bunda nih. Karena kalau misalnya mungkin putra-putri ayah Bunda tuh kuliahnya mau di kampus negeri, umum, bahkan mau ke luar negeri kayak kan ada yang Rusia juga ya. betul. Santri di sini ada yang ke Rusia, mungkin ada yang mau ke Turki, mau ke negara mana gitu, Jordan dan lain sebagainya, itu kan kampus umum. Akidahnya ini mudah-mudahan bisa diselesaikan dulu pembangunannya nih di Iya, sini ya, minimal pondasinya fondasinya. dapat, heeh. Ya ya ya, penting banget. Nah, Ustadz Mhm Ibnu, mhm. ini kan antum berarti dari Madinah itu S1 ya berarti ya? S1. Ada rencana lanjut nggak nih S2, S3? Untuk kelanjutan insyaallah ya, ingin ya Kan maksudnya ada online ya kalau nggak salah ya?
Madinah Kalau itu? online itu untuk S1 Oh, S1 dan itu online? cuma jurusan syariah. Oh, Heeh, oke. Jadi kalau mau S2 balik lagi ke sana? iya, jadi, untuk kelanjutan S2 ya saya ada keinginan dan Mhm. rencana emang cuma masih ini dalam proses pendaftaran Iya, gitu, iya, masih iya. mencari. Siap, siap, siap. Mudah-mudahan Allah mudahkan saat Amin itu ya Allahumma buat amin. lanjut pendidikan lagi karena penting. Kalau memang akidah itu menjadi sebuah landasan terpenting buat, umat muslim gitu ya, itu Mhm, harus dibangun sedini iya, mungkin gitu ya, dan betul. harus dikuasai sama mereka-mereka yang diajarkan tentang akidah Nah, itu. kita betul. Nah, Ustadz Ibnu, nih sebelum saya tutup podcast-nya, walaupun sebenarnya saya nggak pengen tutup karena nih obrolannya yang menarik ya, banyak yang bisa saya gali sebenarnya ya Bunda. Mungkin nanti kalau Ayah Bunda ada pertanyaan boleh di komen di bawah, kita bisa buat untuk sesi kedua nanti sama Ustadz Ibnu ya. Siap. Pertanyaan-pertanyaan yang Ayah Bunda masih pengen gali lagi, boleh di komen, ditulis pertanyaan tentang akidah apa gitu. Nanti insya Allah akan dijawab sama Ustadz Ibnu bareng saya Insyaallah. ketika ada podcast lagi. Nah, Ustadz, boleh Ustadz, closing statement Ustadz? Di kamera mungkin ada kata-kata hari ini atau mungkin dari antum ada nasihat gitu buat penonton. Tafadhol Ustaz. Baik, bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak Ibu sekalian yang menonton podcast, hari ini ya, di sini, eee, saya mungkin ingin, menyampaikan bahwasannya siapapun yang Allah inginkan kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan pahamkan dia dalam memahami agama ini, ya. Seperti halnya tatkala Bapak dan Ibu sekalian ingin memasukkan, anandanya di pesantren, ya, terlebih khususnya mungkin di pesantren ini, maka secara tidak langsung Allah pilih anak-anak Bapak dan Ibu sekalian untuk lebih memahami agama dengan baik. Siap, eee, Ustadz Ibnu terima kasih, Masya Allah. Ini mudah-mudahan juga pesannya sampai ke orang tua juga ya, karena kita masuk di zaman yang terlalu cepat informasi ini kita terima, teknologi dan udah nggak ada batasan gitu. Jadi Iya, mungkin buat ayah bunda juga bisa mempertimbangkan, masak-masak atau matang-matang gitu bahwa agama ini adalah bekal kita nggak cuma buat di dunia ya, apalagi buat muslim kita percaya bahwa kita ada, pertanggungjawaban nanti buat di akhirat gitu. Mudah-mudahan buat orang tua juga bisa, membantu anaknya untuk mendalami ilmu agama atau memiliki fondasi ilmu agama, walaupun nanti cita-cita anak putra-putri ayah bunda ini mau jadi dokter kah, mau jadi, polisi kah, mau jadi kemarin ada yang mau jadi menteri agama saya iya, podcast, masya yang Allah. penting fondasinya selesai dulu gitu Ustaz ya. Iya, masya Jadi dia Allah. biar mau kemana pun tuh insya Allah takut sama Allah, bertakwa Betul. sama Allah gitu. Nah nih Ustadz Ibnu, terima kasih Ustadz Ibnu, Masya Allah waktunya mudah-mudahan bisa Iya, sama-sama Mas. pembicaraan ini bermanfaat juga ya Iya, buat ayah bunda ya yang nonton juga. Nanti saya ingetin lagi kalau misalnya ada pertanyaan tentang akidah, mau nanya ke Ustadz Ibnu boleh di komen. Nanti insya Allah kita buka di sesi podcast part 2 sama Ustadz Ibnu ya. Dan buat ayah bunda yang belum subscribe, pastikan subscribe dulu dan aktifkan notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru dari Al Andalus TV. Insya Allah kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya Ilham Pradipta pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.